Dan saat si Sergei menunjukkan dokumen pribadinya, polisi terkejut. Kamu percaya dengan time traveler? Memang perdebatan mengenai time traveler ini menjadi pembahasan sains yang bisa dibilang cukup seru sekaligus membingungkan. Time traveler atau perjalanan waktu merupakan konsep berjalan maju atau mundur ke titik berbeda dalam waktu. Ya seperti kita kayak bergerak di suatu ruangan kayak gitu. Memang beberapa orang percaya dengan adanya time traveler ini, tapi beberapa orang juga menganggap kalau time traveler ini merupakan hanya sebuah mitos belaka aja. I, myself, am a time traveler. Noah, and he told me that was Noah. Pada bulan November tahun 2017 lalu, ada seseorang yang mengaku bahwa dia datang dari tahun 2030 mendatang. Yap, namanya Noah. Noah mengaku bahwa dia rela membahayakan dirinya sendiri untuk kembali ke masa kini untuk memperingatkan orang-orang bahwa mesin waktu itu benar adanya. Jadi Noah juga memberikan beberapa ramalan untuk masa depan. Contohnya yang pertama, nanti di tahun 2030 kabarnya Amerika Serikat akan memiliki presiden yang bernama Ilana. Lalu selanjutnya di tahun 2028 kabarnya manusia ini akan tiba ke Mars. Dan ramalan selanjutnya juga kabarnya mobil listrik akan berkembang pesat. Dan yang terakhir, ramalan terakhir ini nantinya fitur dari Google yaitu Google Glass akan nge-hype lagi dan kabarnya masyarakat ini mulai menggunakan Google Glass untuk berinteraksi di sosial media. Noah mengklaim bahwa dia sebenarnya mempunyai bukti kuat terkait ramalan-ramalan yang telah ia sebutkan tadi. Tapi memang bukti tersebut tidak bisa dipublikasikan karena dia takut nantinya akan muncul paradoks ruang dan waktu. Sebenarnya Noah ini sudah berusia 50 tahun, tapi pada saat dia tiba di tahun 2017 itu, dia berusia 25 tahun karena sudah meminum obat pembalik usia. Sebenarnya cukup meragukan ya, obat pembalik usia. Emang ada ya manusia yang bisa membuat obat pembalik usia? Atau mungkin itu bukan manusia yang membuat? Noah sempat menjalani tes kebohongan dengan menggunakan alat penguji kebohongan. Dan saat dites, alat tersebut memunculkan hasil yaitu true. Yang artinya Noah itu benar. Pada Selasa tanggal 23 April tahun 2006, ada seorang lelaki namanya Sergei Ponomarenko yang sedang berjalan di Jalan Kiev. Dia ini berjalan tanpa kebingungan dengan mengenakan pakaian yang bisa dibilang cukup eye-catching ya pada tahun itu. Dia menggunakan pakaian tuh di era-era Uni Soviet gitu dengan membawa kamera jadul, kamera antiknya dibawa sambil berjalan kebingungan, tengok kanan kiri. Dengan sikap si Sergei ini yang mencurigakan, membuat kepolisian yang lagi patroli di sana itu menghampiri Sergei. Kepolisian mulai curiga nih ke Sergei dan langsung menyuruh Sergei untuk menunjukkan dokumen pribadi, identitas si Sergei ini. Dan saat si Sergei menunjukkan dokumen pribadinya, polisi terkejut karena melihat dokumen yang diberikan oleh Sergei ini dokumen yang kuno pada era-era Uni Soviet gitu. Dan lebih terkejutnya lagi, saat polisi melihat tahun kelahiran dari Sergei. Di dokumen tersebut tertulis bahwa Sergei ini lahir pada tahun 1932. Yang notabene harusnya Sergei ini udah tua ya umur sekitar 70-an lah ya, udah tua. Tapi pada saat itu polisi melihat wujud dari Sergei ini seperti berumur 20 tahun. Kepolisian mengira kayaknya si Sergei ini mengalami gangguan mental atau gangguan kejiwaan. Karena cerita yang disampaikan oleh Sergei ini cukup membuat kepolisian tuh bingung mencerna apa arti dari cerita si Sergei. Dan saat Sergei memasuki ruangan penyelidikan, ada kejadian yang cukup di luar nalar. Jadi Sergei ini tiba-tiba bertanya, "Sekarang jam berapa?" Dan saat Pablo cek, jarum jam di dinding dan jarum jam yang ada di arlojinya Pablo itu berhenti dengan sama. Dan jam tersebut menunjukkan jam 12:32.
Pablo ini akhirnya meminta untuk Sergei mengingat-ingat lagi gimana caranya kok Sergei ini bisa muncul di tahun 2006. Dan menurut Sergei, saat itu dia sedang berjalan-jalan melihat pemandangan kota. Dan saat ia sedang berfoto-foto, tiba-tiba di atas itu ada UFO. Dan saat ia jepret UFO tersebut, tanpa sadar dia sudah di situasi bulan April tahun 2006. Tentu saja Pablo nggak langsung percaya begitu saja, tapi Sergei ini langsung menunjukkan bukti hasil foto yang ia jepret di kamera yang ia bawa tersebut. Dan untuk mengecek keaslian hasil foto tersebut, kepolisian juga mengundang fotografer handal yang tentunya sudah khatam di bidang fotografi. Saat pertama kali fotografer tersebut melihat kamera yang dibawa oleh Sergei, dia langsung kaget. Karena ternyata kamera yang dibawa oleh Sergei ini merupakan kamera antik. Dan pada tanggal 25 April, akhirnya proses pencetakan foto tersebut berhasil. Dan saat fotografer tersebut ingin mengeceknya, niatnya sih pengen sekaligus menghubungi si Sergei. Tapi saat Sergei dihubungi, tiba-tiba Sergei menghilang begitu saja. Itu tadi beberapa bukti orang yang kabarnya berhasil melewati time traveler. Gimana menurut kamu? Dengan adanya bukti tersebut, apakah membuat kamu jadi yakin dengan adanya time traveler? Atau mungkin bukti-bukti tersebut membuat kamu semakin ragu dengan adanya time traveler? Kira-kira episode selanjutnya kita bakal bahas apa ya? Komen di bawah. And see you next journey. Bye-bye!